kakao, tanaman perkebunan yang kali pertama ditemukan di hutan tropika Amerika Latin dan sudah dinikmati sejak tahun 400 sebelum Masehi. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia merupakan tempat sempurna bagi pertumbuhan kakao, menjadikannya sebagai penghasil kakao terbesar ketiga di seluruh dunia. Kakao merupakan tanaman asli dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Tanaman ini hidup di daerah beriklim tropis dengan ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1000 hingga 3000 mm per tahun. Salah satu komoditas unggulan untuk subsektor tanaman perkebunan yang hingga saat ini memiliki tren permintaan yang meningkat ialah kakao atau tanaman coklat, yang mana produk turunan dari kakao sendiri sangatlah banyak. Buah kakao sendiri terdiri dari biji, sil, dan fruit. Buah kakao sendiri mengandung senyawa aktif polifenol sebanyak 5-18% dalam bentuk bubuk bebas lemak. Biji kakao sendiri masih terbagi menjadi liquor atau pasta coklat. Liquor cocoa atau pasta coklat masih dibagi lagi menjadi cocoa cake dan cocoa fat. Untuk produk turunan dari cocoa cake diantaranya 1. Pasta dan bubuk cocoa yang berguna untuk industri makanan, rice, bars, dan konvensioneri. Yang kedua, konsentrat cocoa yang berguna untuk industri makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Yang ketiga, ekstrak dan esen cocoa atau perasa coklat yang berguna untuk industri makanan. Yang keempat, lecithin, tannin, dan pektin yang berguna untuk obat-obatan dan industri kimia. Sedangkan untuk cocoa fat atau lemak cocoa memiliki produk turunan diantaranya 1. Cocoa butter yang berguna untuk industri makanan, oleochemical, fatty acid, dan vitamin D yang berguna untuk industri kimia, industri farmasi, dan industri obat-obatan. Buah kakao memiliki bagian biji, shell, dan pulp. Shell sendiri adalah bagian kulit buah kakao yang memiliki kandungan protein kasar sebesar 16,60% dan serat kasarnya 25,10%. Shell sendiri juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Lalu pulp. Pulp adalah bagian buah yang berwarna putih yang memiliki rasa asam manis yang mengandung zat penghambat perkecambahan. Dari kedua bagian buah kakao tersebut banyak dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Yang pertama sebagai pupuk hijau yang dimanfaatkan dalam kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pemanfaatan single cell protein, yaitu protein kasar yang berasal dari mikroorganisme bersel satu yang dapat digunakan sebagai industri pakan ternak. Yang ketiga, gas bio atau biogas, yaitu pemanfaatan limbah untuk mengurangi gas CO2 dan sebagai energi alternatif dalam kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, pektin, yang diolah pada industri kimia sebagai bahan perekat dan stabilizer. Yang kelima, alkohol, yang diolah dalam industri kimia yang dimanfaatkan sebagai pembunuh kuman dan penawar racun etanol. Yang keenam, jelly, yang diolah dalam industri kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Yang ketujuh, plastik filler, yang diolah dalam industri kimia sebagai pembungkus makanan dan kebutuhan lainnya. Yang kedelapan, sebagai bahan bakar, yang juga diolah dalam industri rumah tangga sehingga dapat lebih ramah lingkungan dan wujud pemanfaatan sumber energi alternatif. Nah, bagaimana sih proses pengolahan biji kakao sampai menjadi batangan coklat? Yang pertama adalah proses pembersihan dan pemilihan biji. Setelah biji kakao diseleksi dengan teliti, biji-biji tersebut dibersihkan melalui mesin pembersih yang akan mengeliminasi benda-benda asing yang masih melekat. Yang kedua adalah pemanggangan biji kakao. Biji kakao dipanggang untuk mengembangkan karakter dari rasa coklat khas. Biji-biji itu dipanggang dalam oven besar sambil diputar. Proses pemanggangan terjadi antara 30 sampai 2 jam. Setelah pemanggangan, biji kakao akan pecah dan terpisah. Cangkang luarnya pecah menyisakan serpihan biji kakao. Pada detik ini memiliki sesuatu yang benar-benar coklat dan bisa dimakan, namun rasanya pahit. Lalu ditambahkan larutan alkali agar mengurangi rasa asam dan membuat nip lebih gelap. 4. Penggilingan kakao masa. Nip kakao yang sudah dipanggang lalu digiling dan ditumbuk membentuk kakao masa. Kakao masa tidak mengandung alkohol dan dapat juga diartikan sebagai cairan rokok. 5. Perasan kakao. Untuk membuat kakao, kakao masa diperas secara hidrolik untuk mendapatkan bagian lemak kakao dari kakao masa, hingga menyisakan cocoa chunks. 6. Pencampuran dan penghilangan. Masa kakao sendiri sebetulnya pahit dan tidak begitu lembut. Untuk membuat berbagai jenis coklat yang berbeda,
Produsen akan menambahkan beberapa bahan lainnya dalam jumlah tertentu, seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu. Langkah selanjutnya adalah coaching, adalah proses pengembangan rasa di mana coklat ditempatkan pada proses pengadukan yang konstan. Proses coaching ini mengurangi kelembapan, menghilangkan semua rasa asam, dan melapisi semua partikel coklat dengan lapisan dari lemak kakao, yang nantinya coklat yang dihasilkan akan lebih lembut dalam tekstur dan juga rasanya. Setelah itu, ada proses tempering dan percetakan. Proses ini menciptakan kristal lemak kakao kecil yang berada dalam massa coklat yang cair, dan kemudian disimpan ke dalam cetakan yang berbagai bentuk. Proses tempering yang tepat akan menghasilkan tampilan yang lembut dan mengkilat. Setelah itu, ada proses pendinginan dan pengepakan, atau bisa juga kita sebut dengan proses akhir. Kenapa? Karena pada proses ini, coklat yang telah dicetak kemudian memasuki lorong pendingin untuk memadatkan bagian-bagian coklat. Siklus pendinginan ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit, tergantung ukuran coklatnya. Dari lorong pendingin terjadi tadi, kemudian coklat dikemas lalu diantar ke pengecer dan sampai deh ke tangan konsumen. Sampai saat ini, bagian tanaman kakao yang dimanfaatkan oleh petani hanya bijinya saja. Akan tetapi ada hal yang lain dapat dimanfaatkan, yaitu kulit kakao. Dikutip dari sumber Balitri, Badan Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, ternyata sekitar 7.500 ton per tahun limbah kulit kakao terbuang begitu saja. Nah, ternyata ada hal yang lain yang dapat dimanfaatkan, yaitu menjadi pakan ternak. Pakan ternak yang diolah dari kulit kakao ternyata mempunyai gizi yang cukup tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan pakan ternak seperti kambing, sapi, babi, maupun ayam. Usaha budidaya kakao harusnya dipandang semua pihak sebagai potensi bisnis yang dapat meningkatkan taraf hidup para petani. Pemerintah harus turun tangan dalam membina masyarakat agar terus menghasilkan biji kakao berkualitas terbaik. Karena peluang usaha budidaya kakao ke depan bisa dibilang sangat menjanjikan. Kakao atau Theobroma GL merupakan salah satu tumbuhan yang cocok dengan kultur tanah serta iklim yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, budidaya kakao di berbagai daerah di Indonesia mampu menjadi produk unggulan wirausahaan agrobisnis masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah langkah pemerintah dalam memperluas lahan tanam biji kakao. Pohon kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai usaha dan ekonomi yang tinggi. Bayangkan saja, kakao yang merupakan bahan baku coklat bisa dipanen setiap hari. Biji kakao berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Terlebih lagi, coklat saat ini sudah hampir menjadi kebutuhan banyak orang. Tahu nggak sih, sebenarnya Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang atau pengekspor kakao terbesar di dunia. Selain kelapa sawit, kakao juga dong. Kakao merupakan salah satu komoditas utama yang menjadi unggulan sektor perkebunan untuk dipasarkan dalam perdagangan internasional. Produksi kakao di Indonesia masih didominasi oleh hasil perkebunan rakyat yang memiliki kontribusi 75 hingga 95% daftar produksi Indonesia. Menurut jurnal analisis ekspor kakao Indonesia di pasar internasional oleh Muhammad Edu dan kawan-kawan, tahun 2017 menyertakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar produksi kakao di dunia dengan rata-rata 780.223 ton per tahun. Hasil ini cukup banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor kakao pada tahun 2018 mencapai $1.245.794 dan yang diekspor sebanyak 380.827 ton. Naik turunnya volume dari nilai ekspor kakao di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah produksi kakao, harga kakao dunia, dan nilai tukar.